warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Ayu Agustina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sosiologi bersama-sama dengan materi penelitian sosial. Nah, apa itu penelitian sosial? Yuk tonton terus ya. Oke, langsung saja ya ke intinya. Penelitian sosial berasal dari kata research. Ini dari bahasa Inggris. Re itu adalah kembali, sedangkan search sendiri itu adalah mencari. Jadi dapat kita generalisasikan bahwasanya penelitian sosial adalah suatu upaya mencari kembali suatu informasi ataupun ilmu pengetahuan. Nah, dapat juga kita generalisasikan suatu penelitian sosial itu adalah suatu kegiatan ya untuk mencari suatu fakta ataupun kebenaran dengan prosedur-prosedur ilmiah dan rasional yang bertujuan untuk mengkaji suatu teori ataupun memperluas suatu. Nah, kemudian untuk melakukan suatu penelitian sosial ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Apa saja 3 syarat itu? Baik, yang pertama, penelitian sosial itu harus sistematis. Sistematis dikatakan suatu sistematis karena dalam penelitian sosial ini harus mengikuti pola-pola tertentu ya, dari pola-pola yang sifatnya sederhana hingga sampai pola-pola yang bersifat kompleks. Hal ini kenapa dilakukan? Agar penelitian ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu terencana. Pasti apabila kita akan melakukan suatu penelitian, kita harus satu merencanakan apa saja instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua biaya. Ya, hal ini kita juga harus mempertimbangkan biaya ya, karena biaya yang akan kita keluarkan itu nanti juga akan mendukung selesainya suatu penelitian. Yang ketiga yaitu melakukan atau dilakukan dengan prosedural ilmiah. Jelas ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan 7 langkah untuk melakukan suatu penelitian. 7 langkah itu apa saja? Yuk kita pelajari bersama-sama. Langkah yang pertama, pasti kita harus menentukan satu topik. Topik ini juga harus memuat unsur-unsur ya, unsur-unsur yang penting. Topik yang penting dan baik itu seperti apa? Yang pertama, bahwasanya topik itu harus up to date. Nah, kenapa up to date? Karena kebaruan suatu penelitian ini juga mempengaruhi suatu kegunaan penelitian itu sendiri. Nah, kemudian selain up to date, pastinya juga menarik untuk diteliti. Yang kedua, kemudian topik itu juga harus memiliki kebermanfaatan. Jadi kita harus benar-benar memilih topik yang faktual. Kemudian terakhir dalam topik yang baik itu juga harus adanya ketersediaan data. Nah, data yang cukup ini nanti akan membantu kita lancarnya suatu penelitian. Yang kedua yaitu kita harus menentukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini untuk apa? Nah, studi pendahuluan ini bisa kita gunakan untuk literasi atau referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan agar seorang peneliti itu tidak melakukan penelitian atau duplikasi dari penelitian orang lain. Karena kenapa? Dalam penelitian itu kan suatu kegiatan yang benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan. Nah, coba nanti kita pelajari di sini ya. Cara membuat rumusan masalah yang baik yaitu kata tanya plus judul plus tanda tanya. Jelas ya? Nah, kata tanya ini kita sesuaikan dengan metode apa yang kita gunakan. Misalnya saja kita menggunakan metode kualitatif, berarti kata tanyanya kita menggunakan bagaimana. Kalau kita menggunakan metode kuantitatif, kata tanyanya kita gunakan apa. Kita ambil satu contoh ya. Misalnya saja kita akan melakukan suatu penelitian tentang dampak gadget terhadap prestasi siswa. Nah, jadi contoh rumusan masalahnya yaitu bagaimana dampak gadget terhadap prestasi belajar siswa. 4, yaitu kita merumuskan hipotesa. Hipotesa ini dapat juga kita katakan suatu anggapan dasar atau juga kata kuncinya adalah dugaan sementara. Nah, dalam melakukan suatu penelitian, kita juga harus tahu apa saja dugaan-dugaan sementara yang akan terjadi terkait dengan penelitian kita. Yang kelima, yaitu kita menentukan metode penelitian. Nah, dengan satu judul tadi, misalnya saja dampak gadget terhadap prestasi belajar siswa, itu lebih tepat kita teliti menggunakan metode apa? Apakah metode kualitatif atau kuantitatif, ataukah berdasarkan metode berdasarkan tempatnya? Apakah menggunakan penelitian lapangan atau studi pusaka? Gitu ya. Kemudian yang keenam, yaitu langkah yang keenam yaitu mengolah data penelitian. Nah, langkah dalam mengolah data penelitian yaitu yang pertama kita bisa diperhatikan nanti di sini ya. Yaitu collecting data, kita mengumpulkan data. Setelah kita mengumpulkan data, kemudian langkah selanjutnya kita klasifikasi data. Klasifikasi data itu kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. Kemudian reduksi data. Reduksi data ini kita lakukan untuk memilah dan memilih data yang dianggap penting dan data yang kurang dianggap penting. Hal ini kita lakukan agar proses pengolahan data lebih efektif dan efisien, tidak memakan waktu yang lama.
Setelah kita reduksi data, kita analisis, kita olah, kita kaitkan dengan rumusan masalah. Apakah data yang kita peroleh ini sudah mampu menjawab dari pertanyaan penelitian kita. Kemudian setelah analisa data, kita verifikasi data atau kita tarik suatu kesimpulan. Nah, dalam satu rangkaian analisa data tadi ya, pengolahan data tadi, apabila ada data yang dianggap kurang, kita kembali lagi untuk mengumpulkan data. Kemudian langkah dalam penelitian yang terakhir, yang ketujuh, kita harus bisa menyimpulkan atau kesimpulan pada data penelitian. Nah, kesimpulan nanti tentu saja akan kita iringi dengan saran-saran apa yang bisa kita berikan bagi masyarakat. Seperti itu. Oke, itu tadi materi penelitian sosial ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Meskipun kita belajarnya dari rumah, tetap semangat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.